Padang tahun 1972 yang bernama Revila Aulina memberanikan diri untuk ikut tes TNI pada tahun 1996. Namun, karena belum nasib, pada tahun itu Revila belum lulus. Tetapi Revila tidak berputus asa. Pada 1998, dirinya mencoba lagi untuk tes dan alhamdulillah Revila diterima sebagai TNI Angkatan Udara dengan penempatan pertama di Bandung. Revila yang sehari-hari dipanggil dengan Unyang ini menceritakan, perempuan ini menceritakan jenjang pendidikannya mulai dari SD dan SMP di Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian melanjutkan kepada SPG 2 di Padang, setelah melanjutkan ke Universitas Bung Hatta Padang. Belum puas sampai S1, Revila terus melamarkan Uninus dan Unur Bandung dan tamat S2. Perempuan 9 bersaudara ini mengaku ketika kuliah di Bung Hatta mengambil Fakultas Ilmu Pendidikan FKIP jurusan Bahasa Inggris. Ketika mulai duduk di bangku kuliah, minat untuk masuk menjadi TNI sudah mulai timbul. Untuk memulai niatnya itu, Revila masuk organisasi di kampus, yaitu Resimen Mahasiswa atau Menwa. Walaupun digelar dengan polisi kampus, tetapi untuk lulus tesnya pun setengah mati baru bisa lulus. Latihannya persis kayak militer dan di dalam organisasi Menwa diajari tentang ilmu kemiliteran dengan disiplin yang tinggi. Perempuan yang mengaku bersuku Piliang ini menceritakan setelah mengikuti pendidikan di Pusdik Kowat Bandung tahun 1998. Kemudian dilantik sebagai Letnan 2 Letda dan langsung disekolahkan sebagai bekal di Kesatuan. Putri dari pasangan almarhum Mukhtar dan almarhumah Hajah Nursina merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara. Sebagai tempat tugas pertama, Revila ditempatkan di Lanut Sulaiman Bandung. Selama berdinas, Revila juga mengikuti sekolah-sekolah dan kursus untuk menunjang karir. Penempatan di militer tidak hanya satu tempat saja, sekali 2 tahun pindah dari satu satuan ke satuan lain. Ibu 2 orang anak ini kini telah berpangkat Letkol, sebelumnya mengikuti pendidikan Sesko tahun 2015 di Lembang, Bandung, dan sekarang ibu dari Sayyidina Dafa Devila berdiri di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara Sekau, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sejak tahun 2018 sampai sekarang. Perempuan yang akrab dipanggil dengan Vila ini menjelaskan anak keduanya bernama Sayyidina Ramadika Divila lahir di Bandung 30 September 2006. Kini baru duduk kelas 3 SMP di kota Bandung. Sedangkan yang besar sudah duduk kelas 2 SMA lahir pada tanggal 1 Juli 2004 di Bandung. Misi PBB di Sudan, negeri tanpa awan. Revila bersama 6 TNI lain pada 12 Juni 2017 diterima Duta Besar RI untuk Sudan dan Eritrea, Burhanuddin Badruzaman. Mereka adalah Letkol CPL Vanlik Effendi, Letkol Laut Awang Bawono, Mayor PNB Arif Sujatmiko, Mayor Laut Irianto, Mayor Infantria, Mayor Marinir Laili N. Sudan disebut dengan negeri tanpa awan karena selama bertugas di Sudan jarang dilihat ada awan, yang ada hanya terik matahari di siang hari yang panas. Negara Sudan tidak asing lagi bagi Revila. Penduduknya mayoritas Muslim dan bahasa sehari-hari yang digunakan bahasa Arab. Berbeda sekali dengan negara Indonesia, negara mayoritas Muslim ini jarang mendengar suara azan berkumandang saat waktu sholat masuk. Tetapi kalau di Indonesia, setiap waktu sholat masuk suara azan dikumandangkan sebagai pertanda waktu sholat sudah masuk dan sekalian mengajak orang untuk datang ke masjid melaksanakan sholat wajib tersebut. Lama berpuasa di Sudan mulai pukul 4.30 waktu setempat sampai pukul 19 malam. Tapi itu semua tidak menjadikan alasan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Pada waktu cuti pertama bulan Oktober 2017, Revila sampai melaksanakan ibadah umroh ke Mekah karena perjalanan dari Sudan ke Jeddah. Sebelum kembali ke tanah air pada tahun 2018, Revila melakukan traveling ke Mesir untuk melihat ragam budaya dan tempat wisata yang ada di masyarakat
Indonesia dimanapun berada, waspada ya, tetap waspada bahwa COVID ini memang ada. Untuk itu, kalau terpaksa keluar rumah, lengkapi diri dengan masker, sarung tangan, atau bawa hand sanitizer, atau bawa perlengkapan pribadi sendiri. Juga kok bisa viral seperti ini, ya, ya kita ikutin aja memang, karena masyarakat tuh pengen tahu gitu, kan bisa juga. Iyalah, siapa yang Jadi nggak mau total tahu? bertugas berapa lama Bu Villa di Sudan ya? Ya di Sudan 1 tahun 1 bulan plus 1 bulan. Jadi Oke. nambahan attention tuh 1 bulan di situ. Yang harus digarisbawahi ini Bu Villa adalah komandan perempuan wanita pertama di dunia ya untuk pasukan perdamaian PBB ini. Nah waktu itu gimana sih Bu awal mulanya akhirnya bisa bergabung dan juga berangkat ke Sudan, ke negara konflik itu? Waktu saya dinas di Paskas ya, dari ASOP nyuruh ikut tes MIOP gitu. Sebagai prajurit ya siap ikut tes. Ya. Lulus. Sebelum kita berangkat kita ada training dulu di PMPP selama 1 bulan. PDT namanya. Aku jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu harus kan. tegap, kita harus tegap. Aduh, senang banget ya pastinya karena belakangan banyak sekali diperbincangkan ya. Ya. Meskipun berangkatnya itu di tahun 2000. Waktu semester 1 kuliah main ke Jakarta. Itu naik bis kota di Tugutani itu Tugutani. Iya, iya. Di sana saya lihat tuh bis kota TNI Angkatan Laut. Iya, iya, iya. Bis itu ya, bis TNI Angkatan Laut. Di dalamnya ada kowal. Iya. Kowal itu cantik semuanya, pakai topi, pakai apa. Saya pingin seperti itu gimana ya? Itu awalnya. Juga kok bisa viral seperti ini, ya, ya kita ikutin aja memang, karena masyarakat tuh pengen tahu gitu, kan bisa juga. Iyalah, siapa yang Jadi nggak mau total tahu? bertugas berapa lama Bu Villa di Sudan ya? Ya di Sudan 1 tahun 1 bulan plus 1 bulan. Jadi Oke. nambahan attention tuh 1 bulan di situ. Yang harus digarisbawahi ini Bu Villa adalah komandan perempuan wanita pertama di dunia ya untuk pasukan perdamaian PBB ini. Nah waktu itu gimana sih Bu awal mulanya akhirnya bisa bergabung dan juga berangkat ke Sudan, ke negara konflik itu? Waktu saya dinas di Paskas ya, dari ASOP nyuruh ikut tes MIOP gitu. Sebagai prajurit ya siap ikut tes. Ya. Lulus. Sebelum kita berangkat kita ada training dulu di PMPP selama 1 bulan. PDT namanya. Apa pasir Yunain dapat di situ posisinya. Letkol Revila menjelaskan, tim UNAMID PBB memiliki 9 chief yang memiliki tugas berbeda-beda. Tim U9 yang dipimpinnya bertugas terjun langsung ke tengah masyarakat seperti menjembatani satgas, merenovasi rumah ibadah, bangunan sekolah, hingga layanan sosial lainnya. Kalau melihat terjun sendiri ke sana itu ya menyedihkan lah dibandingkan dengan itu. Tapi itulah anak kecil itu namanya anak kita kan pengen lihat mereka tuh ingat anak kita di rumah. Ya ampun, alhamdulillah bersyukur anak saya masih bisa ini, bisa kemana, bisa makan ini. Sementara mereka itu ya hidup seadanya gitu. Ya, rumahnya itu gubuk gitu, gubuk tuh beralaskan pasir. Dalam menjaga misi kemanusiaan di Sudan, Letkol Sus Revila bersyukur mendapat banyak pengalaman dan teman dari berbagai negara. Namun di tengah masa tugasnya, sang ibunda Haji Nursina meninggal dunia. Itu bulan Januari. Tapi alhamdulillah saya bisa sebelum ibu mengembuskan nafas terakhir itu bisa ketemu beliau. Kita namanya camp di El Fasher. Iya kebetulan dapat Chief U9. Bahkan wanita kelahiran Padang Pariaman ini menjadi prajurit wanita pertama di dunia yang dipercayakan PBB menyandang jabatan Chief U9 UNAMID di Sudan. Waktu saya ke Sudan itu ya, Sudan kita kebetulan yang pergi ke sana 7 orang, sekali berangkat 7 orang. Terus saya sendiri yang cewek gitu ya, kita bergabung 7 orang. Di sana itu pun kita dipencar, tidak satu tempat gitu.